Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang ditulis oleh Dioseta, kisah dari Turonggo Mayit. Dan kali ini kita masuk untuk bagian yang keempat dari kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada maksud dari hilangnya penglihatan Widi sejak kecil. Penglihatannya dipinjam agar ia terus melihat prosesi Turonggo Mayit yang kelak akan menyelamatkan banyak nyawa. Pantai Utara 1992. Deru ombak saling bersautan menentang langit malam yang diterangi cahaya rembulan. Suara gong berbunyi bersautan dengan denting dari Saron dan Bona. "Apa harus begini sih, Mit? Dingin banget," tanya Abdul yang sembari duduk bersila di salah satu batu karang. "Iya, Dul, ini namanya lelaku, biar bisa kerasukan seperti yang lainnya," balas Hamid. Nampan sesaji yang sudah dipenuhi dengan ubur rampe sudah tersedia di hadapan mereka masing-masing. Anyaman kuda lumping berada tidak jauh dari sekumpulan orang-orang yang melakukan lelaku itu. Para sesepuh menunggu memantau dari bibir pantai, sementara anggota baru bersemedi di batu-batu karang yang tidak hentinya diterpa oleh ombak pantai utara. "Kosongkan pikiran kalian, ikuti irama gending yang mengalun. Ki Jangkrak akan menemui kalian," teriak salah seorang anggota sanggar yang lebih senior yang memantau mereka dari bibir pantai. Angin dingin berhembus menerpa tubuh. Rasa keraguan hampir menyelimuti pikiran mereka yang melakukan ritual. Namun alunan gending yang bersautan dengan suara ombak seolah merenggut kesadaran mereka perlahan demi perlahan. Tepat saat malam mencapai puncaknya, suara gong terdengar dengan keras dan alat musik yang lain tidak lagi terdengar. "Dia datang." Para sesepuh dan anggota padepokan mengambil posisi berlutut dengan tangan menangkup di hadapan dahinya. Seketika ombak laut utara tidak lagi berderu. Pantai yang tidak pernah sepi itu kini hening tanpa suara ombak atau bahkan riak air. Asap hitam mengepul di atas laut yang tenang. Perlahan wujudnya berubah, berwujud kakek dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ia berjalan di atas lautan menghampiri Hamid dan merasukinya. Di tengah keheningan itu tiba-tiba Hamid menari dengan kuda lumpingnya dengan raut wajah yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara alunan gending, namun bukan dari pemain musik. Suara itu menggema dari bawah laut. Hamid menari kesetanan di atas karang mengikuti alunan yang menggema dari bawah laut. Baru beberapa saat, Hamid terjatuh terkulai di tempatnya semula. Tidak lama setelah itu, murid lain di batu karang lainnya tiba-tiba menari seperti Hamid. Namun sama saja, tarian itu tidak lama dan berganti ke murid lain. Sampai tiba giliran Abdul yang dirasuki oleh sosok Ki Jangkrak. Ia menari sejenak, namun ia tidak jatuh terkulai seperti yang lain. Tidak ada lagi yang menari setelahnya. Abdul hanya berdiri dengan raut wajah yang berbeda. Ki Jangkrak masih berdiam di tubuhnya. "Aku minta anak ini," Ki Jangkrak berkata melalui tubuh Abdul. Hamid yang tengah mengatur nafasnya kaget mendengar kata-kata itu. Sementara para sesepuh berdiri berjajar di pinggir pantai dan kembali bersimpuh. "Silakan Ki Jangkrak, anak laki-laki itu milik Ki Jangkrak," balas salah satu sesepuh sanggar. Hamid tertegun mendengar kata-kata itu, namun ia masih belum menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Abdul yang tengah dirasuki Ki Jangkrak pun tersenyum. "Padepokan Jaran Kupolo, tumbalmu kuterima, restu pun dan keramat milik kalian," ucap Ki Jangkrak melalui tubuh Abdul. "Matur sembah suwun Ki Jangkrak." Setelahnya Abdul menjatuhkan dirinya ke laut. Hamid pun panik. "Mas, Mbah, Abdul," teriak Hamid bingung. "Jangan dikejar,
dia sudah diterima oleh Ki Jangrang. Perintah salah seorang sesepuh Padepokan Jaran Kupolo dari pinggir pantai. Hamid yang lebih khawatir dengan keadaan temannya itu tidak memperdulikan ucapan sesepuh itu dan memilih untuk mengejar Abdul dengan masuk ke laut. Di dalam air ia melihat Hamid yang berusaha naik kembali ke permukaan, namun tubuhnya terus ditarik oleh satu sosok. Awalnya Hamid melihat sosok itu adalah kakek setinggi 2 meter, namun saat semakin masuk ke dalam air, kakek itu berubah menjadi seekor kuda bertubuh hitam dengan sebagian wajahnya yang sudah berwujud tengkorak hitam. Sekuat tenaga Hamid mengejarnya, namun ombak kembali muncul dan menyeretnya ke pinggir pantai hingga tidak sadarkan diri. Hamid tersadar pagi harinya. Ia terbaring begitu saja dengan pertolongan seadanya, namun tepat saat ia menghampiri kelompoknya, ia sudah dinanti oleh sesepuh mereka. Bocah goblok, kalau sampai Ki Jangrang mengetahui perbuatan lancangmu, kita semua bisa celaka, teriak Ki Panja, sesepuh dari kelompok Jaran Kupolo. Tapi Abdul mati. Hamid masih menentang kejadian semalam. Itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kau juga akan menikmatinya nanti. Hamid masih tidak terima. Ia meminta seluruh anggota mencari Abdul, namun mereka diam. Hamid pun diancam untuk tutup mulut, atau ia dan anggota keluarganya akan celaka. Hamid yang tidak memiliki pilihan pun akhirnya pergi. Niatnya bersama Abdul untuk mempelajari kesenian yang ia kagumi itu pun pupus dan berakhir dengan kematian sahabatnya. Keluarga Abdul pun terperajat saat mengetahui kematian Abdul. Seluruh anggota Padepokan Jaran Kupolo yang datang ke rumah Abdul bertingkah seolah apa yang terjadi pada Abdul adalah sebuah kecelakaan. Wajah mereka begitu sedih, dan Hamid yang mengetahui kenyataannya semakin jijik melihat hal itu. Hamid yang sudah benci dengan kesenian kuda lumping pun menjauh dari apapun yang berbau dengan hal itu. Ia benar-benar tidak ingin hal itu mengingatkannya akan sahabatnya Abdul. Sampai saat ia dan keluarganya pindah ke Jawa Tengah, sesuatu merubah pemikiran Hamid. Ada sebuah pertunjukan kuda lumping yang tanpa sengaja Hamid tonton di alun-alun. Hamid melihat penampilan kuda lumping itu dan terpukau. Ia kembali teringat kesenangannya bersama Abdul saat memainkan tarian itu. Ki Sapta namanya, kelompok pemain kuda lumping yang dinamai seperti nama pemimpinnya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Ki Sapta dan belajar darinya. Permainan Hamid bersama kelompok Ki Sapta membuatnya kembali merasakan keagungan pemainan yang menggambarkan perjuangan seorang prajurit dalam peperangan itu. Belum lagi perasaan mistis yang ia alami di kelompok Ki Sapta jauh membawanya ke kedamaian dibanding sebelumnya di Padepokan Jaran Kupolo. Sampai suatu ketika Hamid didatangi oleh salah satu temannya yang masih menjadi anggota di Padepokan Jaran Kupolo, Tasbir. Ia melarikan diri karena sadar bahwa berikutnya ia akan ditumbalkan untuk Ki Jangrang. Tasbir juga memberitahu bahwa Padepokan Jaran Kupolo sudah semakin kelewatan. Permainan kuda lumping mereka hanya sebagai penghubung antara mereka dengan sosok-sosok gaib yang mereka manfaatkan. Setelah menonton penampilan mereka, kepala desa jadi gila. Anaknya menjadi istri ketiga Ki Panja. Anggota lain juga mulai kenal yang namanya santet dan ilmu-ilmu hitam. Hamid mendengar ucapan itu dengan geram. Namun ia sadar bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang bisa ia lakukan atas Padepokan Jaran Kupolo. Kalau kata eyangku, mereka mengabdi kepada sosok punden keramat. Merekalah yang merasuki para pemain saat pementasan. Setiap sosok memiliki ilmunya sendiri, mulai dari memberi kekayaan, mengirim santet, pemikat, hingga kekuatan. Tapi eyangku juga bilang, suatu saat sosok itu akan menuntut bayaran. Dan itu artinya adalah sebuah bencana. Bukan hanya untuk Padepokan Jaran Kupolo, tapi juga banyak orang-orang yang tidak bersalah yang akan menjadi tumbal mereka. Kita yang pernah melakukan lelaku sudah pasti jadi bagian dari bencana itu. Hamid menelan ludah saat mengetahui kenyataan itu. Ia sadar bahwa ia dan kedua orang tuanya sudah dalam pengawasan ilmu dari Padepokan Jaran Kupolo. Saat bencana itu terjadi, keluarganya sudah dalam bahaya. Kisah itu sering membuat Hamid termenung. Ki Sapta sering menanyakan tentang kegelisahan Hamid, anak didiknya itu. Tapi Hamid tidak ingin melibatkan Ki Sapta. Awalnya ia hanya pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Sampai saat ia tengah berlatih bersama Ki Sapta,
ia melihat hal aneh di belakang rumah Ki Sapta. Sebuah pementasan kuda lumping. Bukan pementasan biasa. Pementasan itu dimainkan dan ditonton oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata, penunggu hutan itu. Mengerikan, tapi sekaligus mengenaskan. Permainan sederhana dengan kekuatan gaib yang terlihat terus mengalir. Tidak heran seluruh makhluk penunggu hutan itu menyaksikan pemandangan itu. Tapi salah satu pemain menyadari keberadaan Hamid. Ia pun mendekat dan membuat Hamid ketakutan. Namun, setan pemain itu tidak menyakitinya. Ia sadar dengan sosok yang telah tertanam di tubuh Hamid dan sosok pemain itu mengusirnya. Sosok berwujud kuda diselimuti asap hitam meninggalkan tubuh Hamid. Samar-samar ia ingat bahwa mungkin saja sosok itu masuk saat ia tengah melakukan lelaku di atas batu karang di pantai. Pemain itu tidak segera meninggalkan Hamid. Ia menyadari takdir Hamid dan menunjukkan sesuatu. Sebuah penglihatan. Hamid melihat sebuah desa yang hampir seluruh penduduknya mati oleh pementasan tumbal kelompok Jaran Kupolo. Ia juga melihat orang tua dan saudara-saudaranya mati menyusul kejadian itu sebagai tumbal. Namun ia melihat ada satu cara untuk melawan pementasan tumbal itu. Sebuah pementasan yang bisa menarik perhatian setan dari manapun hingga bahkan memanggil sosok punden keramat yang sebenarnya. Turonggo Mayit. Sayangnya pementasan itu hanya dapat disaksikan di tempatnya saat ini, di alam gaib. Saat ia keluar, ia tidak akan dapat kembali ke alam ini dan tidak ada yang bisa mempelajari tarian Turonggo Mayit. Mengingat akan keluarga dan orang-orang terdekatnya, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di alam itu. Setelah lama berada di alam itu, Hamid sadar yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya agar pementasan itu diketahui oleh Ki Sapta atau siapapun yang bisa menghentikan kelompok Jaran Kupolo. Sementara ia tidak lagi bisa kembali dari alam itu seenaknya. "Bapak, kapan mau ngajarin aku kuda lumping lagi?" Dari balik kabut terdengar suara anak kecil yang rewel kepada Ki Sapta. Dia adalah Widi, anak semata wayang Ki Sapta. "Ya, ayo ke halaman belakang, dibawa kuda lumpingnya," ucap Ki Sapta. Terlihat di mata Hamid pemandangan Ki Sapta yang tengah bermain dengan Widi. Sosok yang memberi penglihatan pada Hamid mendekatinya. Ia menyarankan sebuah cara agar Turonggo Mayit bisa muncul di alam manusia. "Kau pinjam penglihatan anak itu. Ayahnya akan mempelajari gerakan Turonggo Mayit darinya," ucap sosok itu. "Tapi anak itu akan kehilangan penglihatannya." "Penglihatannya akan kembali setelah bencana itu selesai. Ia hanya perlu menyaksikan pementasan kita setiap purnama merah menerangi desa." Hamid ragu, namun hal ini harus dilakukan demi menyelamatkan banyak orang. "Maafkan aku, semoga saja kau menyadari bahwa pada saatnya pengorbananmu akan menyelamatkan banyak nyawa," ucap Hamid. Secara tiba-tiba Widi terjatuh dari permainannya. Ia tidak sadarkan diri selama 1 malam. Ki Sapta dan Bu Sunar panik saat suhu badan anaknya semakin tinggi. Ia dibawa ke pengobatan di desa. Sayangnya, anaknya tersadar dengan mata yang tidak lagi dapat melihat. Ki Sapta sedih hingga menyalahkan dirinya sendiri, namun Bu Sunar berusaha menghiburnya. Walaupun sedih setengah mati, Widi pun tidak menyalahkan ayahnya. Ki Sapta berjanji akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anaknya. Bertahun-tahun Widi menyaksikan penglihatan tentang pementasan Turonggo Mayit. Ia menceritakan kepada ayahnya dan sesekali menunjukkan gerakan itu pada ayahnya. Gerakan itu membuat Ki Sapta terpukau dan sedikit-sedikit mulai mengingatnya. Hamid merasa lega saat mengetahui tujuannya hampir tercapai. Sampai suatu ketika terjadi sebuah tragedi. Kelompok kuda lumping Ki Sapta ditanggap di sebuah hajatan di salah satu desa di pantai utara. Ia berseteru dengan kelompok Jaran Kupolo yang menguasai desa itu. Merasa terhina, kelompok Jaran Kupolo mengirimkan setan-setan santet untuk merasuki pemain kelompok Ki Sapta saat tengah melakukan pementasan. Tepat saat prosesi mendem, di mana seharusnya para pemain kerasukan sebagai sebuah pertunjukan, mereka malah dirasuki setan-setan kiriman kelompok Jaran Kupolo. Sebuah santet yang mereka namakan dengan nama Santet Kembang Mendem. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ki Sapta mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan mereka pun tidak berkutik. Warga berhamburan ketakutan.
Sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan juga mengalami kesurupan. Sebagian warga kesetanan dan melakukan hal yang di luar wajar. Mereka bahkan mulai memakan tanah hingga melompat dari tiang panggung, menyakiti dirinya sendiri. Perlahan Ki Sapta mulai mendapatkan kesadarannya. Ia memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan bencana itu. Dan akhirnya, ia teringat dengan tarian ritual Turonggo Mayit yang bisa mengundang setan-setan itu untuk mengarah padanya. Seorang diri Ki Sapta menarikan tarian itu bersama gending gaib yang mengiringinya. Satu persatu setan itu meninggalkan tubuh warga dan pemain yang kesurupan dan menyaksikan tarian Ki Sapta. Ia merasa lega saat mengetahui apa yang ia lakukan berhasil. Bahkan ikatan demit-demit santet itu pada kelompok Jaran Kupolo pun terlepas. Sayangnya hal itu membuat Ki Panja geram. Seorang penasehat padepokan menyarankan agar Ki Panja meminta Ki Janggrang turun langsung untuk membalas dendam atas hinaan itu. Ia pun setuju meminta Ki Janggrang sendiri yang turun tangan menghadapi Ki Sapta. Ki Janggrang meminta bayaran 100 kepala dan disanggupi oleh Ki Panja. Dengan membawa bala pasukannya, Ki Janggrang menyerbu tubuh Ki Sapta dan merasukinya. Ki Sapta segera menyadari akan perlawanan itu, namun tidak ada lagi yang bisa ia perbuat. Setan-setan itu merasuki dirinya hingga tubuhnya tidak lagi menahan serangan itu. Saat tubuhnya tidak lagi mampu menahan sosok Ki Janggrang dan pengikutnya di tubuhnya, Ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah. Ki Sapta menari menggila seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi, dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah bermuceratan dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam sebuah tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Pada akhirnya Ki Sapta mengembuskan nafas terakhirnya di pementasan itu. Gending gaib masih mengalun, namun tidak ada seorang pun yang menari. Seorang penari yang tersisa hanya berdiri terpaku dengan kuda lumping yang jatuh dari tangannya. Ia hanya mati, bukan kalah. Ki Panja merasa senang dengan kematian Ki Sapta, namun ia lupa. Setan-setan santet yang biasa ia gunakan sebagai pencari tumbal sudah tidak lagi terikat dengannya. Pada malam yang dijanjikan, Ki Jangra meminta bayaran atas perjanjian mereka dan Ki Panja tidak bisa memberikan bayaran itu. Saat ditemukan, di padepokan Jaran Kupolo didapati jasad 5 orang anggota utama kelompok itu. Mereka mati berkelimpangan di salah satu ruangan, masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Mereka yang terikat dengan perjanjian gaib tidak akan bisa mati dengan tenang. Roh-rohnya berkentayangan menyesatkan anggota lainnya dan membalas dendam. Mereka mengincar kelompok pemain Ki Sapta hingga ke seluruh keluarganya. Beberapa dari kelompok Ki Sapta menjadi korban setan-setan yang kini menjadi budak Ki Janggrang itu. Namun beberapa berhasil selamat dengan berbagai macam bantuan. Walau begitu, Ki Janggrang masih menagih bayaran atas tumbal yang dijanjikan Ki Panja. Kelompok Jaran Kupolo pun kembali membuat perjanjian bahwa mereka akan dibiarkan hidup bila mereka mencarikan tumbal pengganti. Namun, tidak hanya 100 kepala, melainkan 100 kepala setiap 1000 hari. Kutukan 100 kepala itu pun membuat kelompok Jaran Kupolo menjalani lelaku ilmu hitam. Berhubungan dengan setan-setan yang berasal dari anggota kelompok mereka yang mati dan dilindungi oleh punden keramat yang memperbudak mereka. Dan kini, pementasan itu sudah dimulai. Ki Janggrang turun tangan sendiri untuk mendapatkan tumbalnya di desa Ki Sapta tempat Widi tinggal. Sayangnya ia tidak menduga bahwa akan ada yang menghalangi mereka. 2 manusia yang ditakdirkan untuk berhadapan dengan makhluk dari alam lain yang bertentangan dengan jalan Sang Pencipta. 2 pendekar Sambara. Beralih ke sudut pandang Cahyo, desa Widi. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sekelompok manusia yang sudah berubah menjadi siluman menari dengan iringan gending gaib di tengah desa. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang sebelumnya ia mainkan. Sementara sebuah cemeti tergenggam di tangannya. Namun bukan itu saja yang membuatku bergidik ngeri. Tarian itu memanggil setan-setan di sekitar desa dan membuatnya berkumpul di tempat itu. Pak Lek dan Pak Ade Bisma setengah mati menahan serangan-serangan setan yang sudah terpengaruh oleh pertunjukan itu. Apa ya, ini akan berhasil? Tanyaku pada Widi.
yang telah mendapatkan penglihatannya kembali. Seharusnya iya, semua seolah sudah dipersiapkan untuk malam ini, ucapnya pada sosok yang sebelumnya mengambil rupa Widi itu. Ia berjalan mendekat kepada ketiga roh pemain kuda lumping yang sempat aku temui di hutan di belakang rumah Widi. Mereka bertiga menoleh pada Widi, seolah bersiap memberi petunjuk atas sesuatu yang harus kami lakukan. Suara gending mulai terdengar dari jauh. Arahnya berasal dari hutan di belakang rumah Widi. Suara itu mengeras seolah menyeimbangkan dengan gending gaib jaran Kupolo. Widi berdiri dengan mengapit kuda lumpingnya di antara kedua kakinya. Ia menggigit cemeti dan mengangkat kedua tangan sembari menutup matanya. Entah mengapa saat penglihatannya kembali, aku merasa dia terlihat sangat bisa diandalkan. Aku pun mengambil posisi di sebelahnya dan membentuk gerakan yang sama. Tarian ini harus dimainkan oleh kita. Mereka mengiringi hanya untuk menuntun kita. Siapa? Suti, Muri, dan seseorang yang mengambil wujudku, Hamid. Entah dari mana Widi bisa mengetahui itu semua, seolah saat penglihatannya kembali, ada ingatan yang menyatu dengan pikirannya. Sepertinya ia mengambil wujudmu untuk menyesuaikan dengan indera penglihatanmu, ya? Benar. Widi mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Aku pun menutup mata dan mulai menikmati denting saron dan bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarku. Tepat saat cemeti Widi menghantam tanah, kami memulai sebuah gerakan yang pernah kulihat di alam gaib di belakang rumah Widi. Sekilas aku bertanya di dalam pikirku, apa yang membedakan tarian ini dengan tarian kuda lumping biasa? Namun semua itu terjawab hanya dalam beberapa saat aku memakainya. Tubuhku terasa ringan. Saat aku melompat, tubuhku terangkat begitu tinggi. Saat aku merunduk, dahiku bahkan menyentuh tanah. Aku dan Widi memeragakan sebuah pertarungan dalam sebuah peperangan. Bila permainan kuda lumping menggambarkan perjuangan peperangan menghadapi penjajah, Turonggo Mayit menggambarkan pertarungan di alam gaib. Kesadaranku beralih. Aku tidak lagi merasa sedang menari di tengah desa. Seketika semua indraku merasakan keadaan di sebuah peperangan. Peperangan yang mengerikan. Ratusan jin, dedemit, dan siluman mengepung sekumpulan manusia dari berbagai kerajaan. Sebuah medan perang yang mengerikan yang telah menyapu berbagai desa hingga luluh lantah. Namun itu hanya permulaan. Tidak hanya mereka, prajurit kera dari hutan Wanamarta turut campur dalam peperangan itu. Bangsa raksasa dari atap langit turun bergabung menumpahkan darahnya. Apa ini? Aku menari memperagakan gerakan, mulai dari yang mengerikan hingga mengesankan, seolah aku merupakan bagian dari pertarungan ini. Ini wujud sebenarnya dari tarian Turonggo Mayit, ucap Widi yang menyadari kebingunganku. Maksudmu? Entah bagaimana ingatan ini muncul di pikiranku. Mungkin saja ingatan Hamid selama ia mengambil penglihatanku ikut merasuk kepadaku. Sekarang aku tahu dengan jelas bahwa tarian Turonggo Mayit adalah sebuah ritual yang memanggil ingatan dari kejadian itu. Dan itulah yang disukai makhluk-makhluk gaib di alam ini. Kejadian apa? Perang ini? Widi mengangguk. Perang dari segala ras dari berbagai alam di muka bumi ini. Perang Kurusetra. Aku tertegun mendengar ucapannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada perang sebesar ini. Apakah perang itu nyata ataukah hanya sebuah ilusi? Aku tidak mengerti. Suara cemeti itu mengembalikan indraku kembali ke kenyataan. Tanpa aku ketahui, tiba-tiba ratusan makhluk tidak kasat mata sudah berkumpul menyaksikan permainan kami berdua. Tidak, berlima. Ketiga roh itu juga ikut mengiringi permainan kami. Panjul, itu apa? Pale yang khawatir kepadaku ingin bergegas menghampiriku. Namun Pak De Bisma menahannya. Itu strategi mereka untuk menolong kita, jelas Pak De. Sudah tidak ada lagi sosok gaib yang mengelilingi mereka. Ritual ini berhasil. Kini mereka bisa menghadapi Ki Jangrang dan para pengikut padepokan Jaran Kupolo itu. Kini giliran kita menyelesaikan tugas kita, ucap Pak De Bisma. Pak Le mengangguk. Tanpa membuang waktu, Pak Le dan Pak De Bisma menerjang Ki Jangrang dengan begitu cepat. Keris Pak De Bisma beradu dengan cemeti Ki Jangrang, sementara Pak Le justru melesat melewatinya. Dengan kepalan tangan yang sudah dikuasai oleh api,
Pak Lek menyerang satu persatu anggota Jaran Kupolo yang sudah berubah menjadi siluman. Seorang diri Pak Lek menghadapi berbagai pukulan dan serangan dari mereka. Namun Pak Lek tidak kewalahan. "Seni bela diri itu bukan hanya soal kekuatan," ucap Pak Lek. Ia menghindari satu persatu serangan siluman manusia kuda lumping itu hingga mereka terkumpul jadi satu dalam satu. Dengan kobaran api yang sudah menyala dengan besar di tangannya, ia membakar siluman itu dan membuat mereka meronta dengan api gaib yang membakarnya. Tarian yang sebelumnya mereka mainkan kini berganti dengan teriakan kesakitan dan rasa sakit yang membuat mereka meronta-ronta. "Panas, hentikan, aku menyerah!" teriak mereka, namun Pak Lek tidak peduli. Sementara itu dari jauh Ki Jangrang berkali-kali memutar cemetinya, namun dengan wujud roh, Pak De Bisma dengan mudah bisa menghindarinya. Yang membuat aku penasaran, salah satu kepalan Pak De Bisma seolah diselimuti cahaya putih. "Adikmu sudah hampir mati di tanganku. Kau masih berani menantangku sendirian," ucap Ki Jangrang. "Kau saja yang bodoh. Kalau dia mau, dia bisa menghabisimu dalam waktu singkat. Sayangnya, dia terlalu baik hati," balas Pak De Bisma. Sekali lagi sebuah cemeti bersiap menghantam tubuh Pak De Bisma. Kali ini ia menangkisnya dengan keris di tangannya. "Kau lengah," ucap Ki Jangrang. Sosok makhluk besar berwajah kuda tiba-tiba muncul dan hendak melumat Pak De Bisma dari belakang. Tidak mungkin ia menghindar dari posisi itu. "Pak De, awas!" Aku mencoba memperingatkannya, namun aku terlalu jauh darinya. Entah Pak De tidak menyadari keberadaan makhluk itu atau ia memang sengaja tidak menghindarinya. Ia memilih untuk terus menerjang ke arah Ki Jangrang untuk memperkecil jarak. Gigi besar makhluk berkepala kuda itu sudah bersiap menerkam kepala Pak De. Namun tiba-tiba sebuah batu yang diselimuti api melayang dan menghantam kepala kuda itu. "Matur suwun mo," teriak Pak De. Itu adalah Pak Lek. Pak De rupanya mengetahui bahwa Pak Lek yang akan menghentikan makhluk itu. Tepat saat Pak De mendapatkan jaraknya, kini ia dengan leluasa menghantamkan sebuah pukulan ke tubuh Ki Jangrang. Sialnya, Ki Jangrang memiliki kesempatan untuk mundur menghindari pukulan itu. Bak! Ki Jangrang terpental. Jelas-jelas aku tidak melihat pukulan itu mengenai Ki Jangrang, tapi Ki Jangrang terpental hingga terkapar begitu parah. Aku yakin cahaya yang menyelimuti kepalan tangan Pak Dela penyebabnya. Saat itu Pak Lek segera mendekat ke tubuh pemain yang dirasuki oleh Ki Jangrang dan membakarnya dengan amalan api untuk mengusirnya. Asap hitam keluar dari tubuh manusia yang sudah tidak berdaya itu dan membentuk wujud kuda yang sangat besar. Wajahnya berwujud setengah tengkorak dengan rambut yang menyerupai api hitam. "Jadi, ini wujud aslimu," ucap Pak De Bisma. Ki Jangrang dalam wujud itu terlihat geram. Sepertinya ia memang terluka begitu parah. Bahkan untuk berdiri dalam wujud aslinya saja ia kesulitan. "Akan kubalas perbuatan kalian," teriak Ki Jangrang yang sengaja berpaling pergi dari hadapan mereka berdua. Dengan sigap mereka pun mengejarnya. Dengan wujud roh dalam sekejap, Pak De sudah menghadang di hadapan Ki Jangrang. Pak De bersiap dengan kerisnya, sementara Pak Lek sudah mempersiapkan amalan api untuk memusnahkan makhluk kejam itu. Ki Jangrang terlihat ketakutan, namun ia mengambil nafas dalam-dalam dan meneriakkan suara seperti suara kuda yang mengerikan. Tepat sebelum keris Pak De menghantam Ki Jangrang, sebuah benda jatuh dari langit. Blah. Bukan benda, itu adalah makhluk. Di hadapan Pak Lek dan Pak De Bisma, berdiri sosok makhluk bertubuh seperti manusia besar dengan kulit hitam legam. Sebagian tubuhnya dilapisi sisik dengan wajah yang ditutupi bulu lebat. "Doro, mereka menggagalkan penumbalan untuk Mundoro." Ki Jangrang mendekat ke makhluk itu. Wajahnya yang semula ketakutan kini berubah lebih tenang. Pak De yang berada di dekat makhluk itu pun melesat mendampingi Pak Lek. Mereka merasakan bahaya yang membuat mereka tercengang. Makhluk apa lagi itu? Pak Lek tidak mampu mengenali sosok mengerikan yang muncul di hadapan mereka. Dari bentuk perhiasan dan sisiknya, mungkin saja dia salah satu dari punden penguasa di Laut Utara, tebak Pak De Bisma. "Ada lagi selain Dewi Lanjar?" "Banyak, sangat banyak." Makhluk itu menatap ke sekeliling, seolah mencoba membaca situasi saat itu. Setelahnya matanya kembali terhenti ke arah Pak Lek dan Pak De Bisma.
Masalahmu bukan pada mereka, tapi pada ritual itu, ucap makhluk itu. Makhluk itu menarik rambut Ki Jangrang dalam wujud kuda besar. Ia menungganginya dan segera memerintahkannya melesat ke arahku. Suara keris terdengar beradu dengan emas pelindung lengan makhluk itu. Sayangnya, dengan satu hembasan Pak D terpental hingga sulit mengendalikan tubuh rohnya. Pak Lek yang terang-terangan menghadang mereka mengerahkan ajian tapak geni andalannya untuk membakar makhluk mengerikan itu. Namun dengan kekuatan makhluk itu, kekuatan Ki Jangrang menjadi berlipat ganda dan mendepak Pak Lek dengan mudahnya. Pak Lek mencoba berdiri, namun ia tertahan hingga memuntahkan darah dari tubuhnya. Bimo, Pak De Bisma khawatir dan segera menghampirinya. Aku tidak apa-apa, anak-anak itu dalam bahaya, teriak Pak Lek yang khawatir dengan keadaan kami. Sekumpulan makhluk halus yang tengah mengelilingi kami secara insting tiba-tiba membuka jalan untuk makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Aku dan Widi mulai panik ketika mereka mendekat. Namun terlihat dari jauh, Pak D dan Pak Lek sedang merencanakan sesuatu. Kalau kau bisa mempertahankan daya hidup rohku, mungkin aku bisa mengejar sekaligus melubangi tubuh makhluk itu, ucap Pak De Bisma. Pak Lek mengeluarkan sebuah keris dari tas kainnya. Ia melihatnya dengan ragu, namun sepertinya ia tidak punya pilihan. Bisa, selamatkan anak-anak itu, jawab Pak Lek meyakinkan dirinya. Sebuah keris dilepaskan dari sarungnya. Baru kali ini aku melihat Pak Lek menggunakan pusaka miliknya itu. Anehnya, bukannya menyerang. Pak Lek malah melukai tangannya dan meneteskan darahnya di bilah keris itu. Dalam sekejap keris itu memancarkan api putih yang Pak Lek teteskan ke tubuh Pak De Bisma hingga membakar rohnya. Pusakamu sudah sekuat ini? Tanya Pak De Bisma. Belum sempurna, tapi setidaknya bisa bertahan untuk beberapa saat. Giliran Pak De Bisma yang membacakan sebuah mantra dengan keris di hadapan wajahnya. Tepat saat mantranya selesai, roh Pak De Bisma melesat bagaikan anak panah tepat menuju makhluk yang menunggangi Ki Jangrang itu. Jangan sentuh anak-anak itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.